Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian sehat selalu ya. Semoga di awal bulan puasa ini kalian tetap semangat ya menjalani aktivitas kalian. Di video kali ini saya akan membahas tentang tradisi atau adat istiadat dari beberapa wilayah di Indonesia menjelang bulan puasa atau bulan Ramadan. Simak terus videonya ya. Let's go! Yang pertama yaitu munggahan dari Jawa Barat. Tradisi unik yang dilakukan oleh masyarakat di daerah Jawa Barat ini berasal dari bahasa Sunda teman-teman, yang berarti sampai ke. Masyarakat Jawa Barat memaknai tradisi munggahan ini sebagai sampainya mereka di bulan Ramadan. Oleh karena itu, munggahan kerap dilakukan pada bulan Sya'ban atau beberapa hari sebelum memasuki bulan Ramadan. Tradisi yang sudah ada sejak masuknya ajaran Islam di tanah Sunda tersebut dilaksanakan dengan botram atau makan bersama dengan keluarga atau teman-teman, saling meminta maaf, bersilaturahmi ke keluarga serta kerabat, dan melakukan bersih-bersih di tempat ibadah serta makam keluarga. Munggahan dilakukan sebagai rasa wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta upaya untuk membersihkan diri dari hal-hal buruk sebelum memasuki bulan Ramadan. Kamu udah munggahan belum? Berikutnya dari daerah Betawi teman-teman, namanya nyorok. Tradisi Betawi yang disebut dengan nyorok ini dilakukan dengan membagikan bingkisan kepada saudara-saudara sebelum memasuki bulan puasa dan juga sebelum Idul Fitri. Tradisi yang dilakukan oleh warga Betawi di Jakarta ini umumnya berawal dari anggota keluarga termuda yang mengunjungi saudara-saudara yang lebih tua dan orang yang dituakan di kampungnya. Lalu mereka membagikan sedikit bingkisan berupa sembako atau makanan khas Betawi, biasanya kolang-kaling atau tape ketan. Dahulu, bingkisan yang dibagikan ketika melakukan nyorok ini diletakkan di dalam sebuah rantang yang terbuat dari anyaman daun pandan, teman-teman. Tapi sekarang udah jarang ya pakai kayak gitu. Jadi masyarakatnya sudah pakai rantang besi atau kotak makanan untuk memberikan makanan atau bingkisan. Makanan khas Betawi yang sering dibagikan pada saat tradisi nyorok ini misalnya ada sayur gabus pucung, ikan bandeng, dan olahan daging kerbau. Biasanya disemur sih kalau orang Betawi itu. Selanjutnya adalah megang dari Aceh. Megang menjadi salah satu tradisi tahunan yang dilakukan oleh masyarakat Aceh teman-teman sebelum memasuki bulan puasa dan hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Tradisi ini lahir dari masa kerajaan Aceh yaitu sekitar tahun 1607 hingga 1636 Masehi. Kala itu, Sultan Iskandar Muda memotong hewan dalam jumlah besar, lalu membagikannya kepada seluruh rakyat Aceh sebagai rasa syukur dan tanda terima kasih kepada rakyatnya. Alhasil, tradisi ini pun mulai mengakar di antara masyarakat dan dilaksanakan dalam menyambut hari-hari besar umat Islam hingga saat ini. Megang dilakukan dengan memasak daging dalam jumlah besar dan menyantapnya bersama keluarga, kerabat, dan anak-anak yatim piatu. Tak jarang daging yang sudah dimasak juga dibagikan di masjid, kemudian dimakan oleh tetangga dan warga lainnya. Sehingga semua orang dapat merasakan kebahagiaan melalui sedekah dan kebersamaan ini. Selanjutnya adalah Malamang dari Sumatera Barat. Malamang ini merupakan salah satu tradisi turun-temurun masyarakat Sumatera Barat yang dilakukan oleh kaum ibu-ibu dalam menyambut datangnya bulan Ramadan. Sesuai dengan namanya, Malamang ini berarti memasak lemang atau lamang, yakni sajian yang terbuat dari beras ketan putih dan santan yang dikukus di dalam batang bambu muda. Tradisi yang telah dilakukan ini sejak ratusan tahun lalu berawal ketika Syekh Burhanuddin, pembawa ajaran Islam di Minangkabau, tengah bersilaturahim ke rumah penduduk dan menyarankan masyarakat untuk menyajikan lamang atau lamang ketika membagikan makanan kepada satu sama lain agar menghindari makanan haram.
Di daerah Pariaman dan Agamin teman-teman ya, tradisi ini masih sangat kental di masyarakat. Bahkan menjadi tradisi yang tidak hanya dilakukan ketika menjelang bulan puasa, tapi juga di berbagai perayaan besar maupun acara keluarga. Nah, tujuan dari tradisi unik ini adalah untuk berkumpul bersama sanak keluarga serta mempererat tali kekeluargaan. Tradisi berikutnya adalah Apeman dari Yogyakarta. Tradisi Apeman ini rutin dilaksanakan setiap tahun oleh masyarakat Jogja menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Sebagai kota destinasi wisata ya teman-teman ya, tradisi ini yang mulanya dilakukan sebagai ungkapan rasa terima kasih dan syukur kepada Yang Maha Kuasa, ini juga digelar di Jalan Malioboro dan Jalan Sosrowijayan untuk menjadi daya tarik wisatawan. Tradisi ini dilakukan dengan membuat ratusan kue apem secara tradisional oleh anggota keluarga Keraton Yogyakarta Hadiningrat, yang dimulai dari proses ngebluk jeladren atau membuat adonan. Kemudian dilanjutkan dengan proses ngapem atau memasak apem. Tradisi Apeman ini dipimpin langsung oleh Permaisuri Sultan dan diikuti bersama oleh para perempuan dari keluarga keraton lainnya. Siapa yang udah pernah nih lihat acara tradisi Apeman di Jogja, boleh komen di bawah ya. Siapa yang tinggal di Semarang pasti tahu tradisi ini, ya, yaitu Dukderan. Di Semarang, tradisi Dukderan ini tidak hanya menjadi tradisi yang dilakukan oleh umat muslim di Semarang menjelang bulan puasa saja, tapi sudah menjadi sebuah acara festival tahunan yang menjadi ciri khas kota Semarang. Festival ini pun dihadiri oleh berbagai lapisan masyarakat yang tinggal di kota Semarang dan dilakukan untuk merayakan keanekaragaman etnis, budaya, kuliner, dan seni yang ada di Semarang. Istilah Dukderan berasal dari kata duk yang merupakan suara dari beduk teman-teman, dan deran dari kata der yang artinya suara mercon. Sebagaimana perayaan tersebut identik dengan arak-arakan yang diwarnai oleh suara beduk dan suara mercon. Tradisi yang sudah ada sejak tahun 1882 ini juga dimeriahkan dengan karnaval Warak Ngendok yang merupakan simbol hewan menyerupai kambing dan berkepala naga. Karnaval yang berawal dari halaman kantor balai kota sampai ke Masjid Agung Semarang tersebut nantinya akan dilanjutkan dengan pembacaan suhuf halaqah dan penabuhan beduk. Ya, selanjutnya adalah pacu jalur dari Riau. Tradisi pacu jalur merupakan tradisi unik yang digelar oleh masyarakat di Kabupaten Kuantan, Singingi, Riau menjelang bulan Ramadan dengan perayaan serupa dengan pesta rakyat. Tradisi ini sendiri dilakukan dalam bentuk perlombaan mendayung perahu yang terbuat dari kayu pohon. Istilah pacu jalur sendiri teman-teman dari kata jalur yang berarti perahu dalam bahasa penduduk setempat. Tradisi ini dilakukan setiap tahun di Sungai Batang Kuantan yang telah digunakan sebagai jalur pelayaran sejak abad ke-17. Perlombaan yang selalu digelar dengan sangat meriah ini dipercaya sebagai puncak dari seluruh kegiatan, usaha, dan keringat yang dikerahkan oleh penduduk setempat dan dilakukan sebagai penghibur dari rutinitas mereka sehari-hari sebelum memasuki bulan Ramadan. Wah, seru banget ya, ada lomba mendayung perahu segala. Berikutnya adalah nyadran. Nyadran merupakan tradisi penting bagi masyarakat di daerah Jawa Tengah. Pasalnya, tradisi ini dijadikan satu momentum untuk menghormati leluhur serta ungkapan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Tradisi yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan dari mulai bersih-bersih makam keluarga, membawa sadranan atau makanan hasil bumi, lalu makan bersama atau kenduri ini diadakan 1 bulan sebelum dimulainya bulan puasa. Nyadran kerap kali dilaksanakan oleh masyarakat Jawa Tengah yang berada di daerah sekitar Magelang, Temanggung, Kendal. Yang unik dari tradisi ini adalah acara makan bersama yang dilakukan bersama-sama dengan hidangan hasil tani dan juga ternak warga.
serta disajikan di atas daun pisang yang dihamparkan di atas meja atau lantai. Kemudian lauknya ada di sekitarnya gitu teman-teman. Jadi kita makan sama-sama gitu, ngamprak, ngelemprak gitu. Tradisi nyadran ini dipercaya oleh masyarakat sebagai ritual pembersihan diri menjelang bulan suci, serta bentuk bakti kepada anggota keluarga yang telah meninggal dunia dengan memanjatkan doa serta membersihkan makam. Selanjutnya adalah megengan dari Jawa Timur. Kue apem dan pisang merupakan salah satu hidangan yang disajikan saat tradisi megengan di Jawa Timur. Nama megengan ini memiliki arti menahan, yang dimaknai oleh warga Jawa Timur sebagai tradisi untuk menahan hawa nafsu sebagai persiapan menjelang bulan Ramadan. Tradisi ini sendiri umumnya ditandai dengan selamatan yang diadakan di masjid maupun musola dan dihadiri oleh warga di sekitarnya. Dalam megengan ini, seorang ustadz akan memimpin doa untuk memohon keselamatan dan kekuatan dalam menjalankan ibadah puasa. Ketika megengan, warga yang hadir ini akan membawa nasi yang kerap disebut dengan sego berkat, yang berisi nasi, sayur, lauk pauk, dan kue khas Jawa Timur. Setelah membaca doa, setiap orang yang hadir dapat mengambil sego berkat milik siapa aja dan menyantapnya. Tradisi ini pun dipercaya membawa nilai-nilai kebaikan seperti membawa rezeki, menanamkan sifat ikhlas, dan memupuk kebersamaan antar sesama umat muslim. Selanjutnya, kirap dandangan Kudus. Teman-teman, saya ini punya darah keturunan Kudus juga, punya pengalaman juga nih masa kecil saya dengan tradisi ini. Ketika dandangan dulu, saya itu sering bilang namanya itu beduk dandang. Bisa jadi karena dulu yang dijadikan beduk itu dandang atau panci, jadi dibilangnya beduk dandang. Saya suka banget deh tuh kalau ke dandangan atau ke beduk dandang. Karena apa? Karena banyak banget orang yang jualan jajanan, juga mainan dari gerabah, serta mainan-mainan macam-macam deh. Ada celengan, baju-baju, semuanya murah meriah. Jadi nostalgia. Kirap dandangan ini merupakan kirap festival yang dilakukan oleh masyarakat Kudus untuk menandai dimulainya ibadah bulan puasa. Istilah dandangan atau yang disebut dandangan diambil dari lantunan suara beduk masjid yang ditabuh ketika memasuki awal bulan puasa. Awalnya, tradisi ini dilakukan oleh para santri yang menunggu pengumuman puasa oleh Sunan Kudus di Masjid Menara Kudus. Kesempatan tersebut pun akhirnya dimanfaatkan oleh para pedagang untuk ikut berjualan di sekitar masjid. Sehingga kini kirap pun dijadikan momen warga untuk berkumpul sebelum memasuki bulan puasa. Selama kirap berlangsung, desa-desa yang ada di Kudus akan menampilkan kehebatan desa mereka dengan mengarak kerajinan yang mereka buat dari Jalan Kiai Telingsing hingga menuju Masjid Menara Kudus. Puncak dari tradisi kirap dandangan adalah pementasan teatrikal sejarah perayaan dandangan yang diisi oleh warga Kudus. Itu dia teman-teman, tradisi menjelang Ramadan yang ada di Indonesia. Kalau di tempat kalian, apa nih tradisi yang unik sebelum bulan puasa? Komen di bawah ya. Terima kasih sudah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya ya ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.